Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa IHBS TV, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Dan juga alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat di atas sunnah. Alhamdulillah kita pada hari ini berjumpa kembali di podcast IHBS TV, ya, podcast IHBS TV. Kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat menarik. Kalau kemarin kita sudah mengangkat Ma'had Ali, ya, Ma'had Ali, jadi belajar bahasa Arab langsung bisa 3 bulan. Nah sekarang kita akan bicara tentang hafal 7 juz di sekolah dasar formal. Why not? Jadi mengapa tidak hafal 7 juz di sekolah dasar formal? Ya, berarti kalau bicara dengan tentang sekolah dasar, siapa lagi kalau bukan Ustadz Agus Sunaryo SPD, calon MPD nih, insya Allah. Ya, bersama Ustadz Agus. Bagaimana kabarnya Ustadz Agus? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, baik ya, sehat ya, insya Allah. Baik, kita akan bicara tentang tadi yang kita angkat. Namun sebelum itu kita ucapkan selamat dulu nih kepada teman-teman SD dan jajarannya bersama tim. Dan Ustadz Agus juga kali ini ditemani oleh ikhwan kita, murid kita, ya, Ananda Muhammad Adisena. Iya, Muhammad Adisena. Sehat Muhammad Adisena ya? Alhamdulillah sehat ya. Muhammad Adisena tinggal di mana? Tinggal di Jalan Buni. Jalan Buni Munjul ya sini ya. Oke, Muhammad Adisena kelas berapa sekarang? Kelas 6, Masya Allah. Luar biasa. Baik, pemirsa IHBS TV, kita akan tanya-tanya gimana bisa jadi hafal 7 juz, 6 juz dan seterusnya ya, yang mungkin melampaui target atau SKL dari teman-teman di SD. Namun kita ucapkan selamat dulu kepada teman-teman SD ini baru meraih juara Olimpiade tematik. Bagus, bener? Bagus ya. Benar. Olimpiade tematik tingkat provinsi DKI Jakarta. Tingkat nasional. Oh, bahkan tingkat nasional, Masya Allah, tingkat nasional. Ya, tahun 2022 ini. Nah, ini nanti bisa diceritakan. Dan juga juara taekwondo ya. Juara 1 atau juara berapa tuh? Juara 1. Juara 1 tingkat nasional juga karena Piala Kapolri. Masya Allah, Piala Kapolri ya. Oh, tingkat nasional. Baik. Dan sederet prestasi lagi, dan mudah-mudahan bermanfaat buat ilmunya buat para adinda kita, para murid-murid atau peserta didik SD Islam atau SDS, SD Swasta Islam Ibnu Hajar, begitu bagus. SDS Islam Ibnu Hajar, singkatannya begitu. Bagus, bisa diceritakan ini gimana ceritanya nih bisa menang lomba tematik bahkan tingkat provinsi ya. Silakan Bagus. Bagus, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Baik Ustadz Indra, memang sekolah kita adalah sekolah formal ya, yang dimana sekolah formal ini kita bekali peserta didik kita dengan istilahnya pendidikan formal. Ya, ada ilmu umum, ada ilmu diniyah juga. Terkait dengan Olimpiade tematik yang telah diikuti oleh peserta didik kita ya, yang saat ini masuk di kelas 6 sekarang. Nah, kemarin mereka mengikuti lomba ini pada saat kelas 5. Masya Allah. Pada saat kelas 5 mau kenaikan kelas 6. Nah, karena pada saat itu situasi sedang pandemi ya, pandemi sehingga lomba dilaksanakan secara online. Baik. Nah, berapa sekolah yang ikut? Kurang lebih ratusan sekolah ya, karena ini seluruh Indonesia. Masya Allah. Udah tingkat nasional itu ratusan sekolah tuh ya. Dan ini pelaksanaannya di Surabaya ya, di Surabaya. Masya Allah. Dan alhamdulillah dari 3 peserta kita ya, yang kita kirimkan ini 2 mempelai juara. Yang pertama juara 1, yang kedua juara 2. Oh, berturut-turut. Boleh disebutkan siapa, adinda siapa atau ananda siapa? Yang pertama Ananda Fadil. Sekarang kelas 6 ya. Kelas 6. Temannya Muhammad Adisena ya? Masya Allah, luar biasa. Terus? Kemudian yang kedua Ananda Khalis. Oh, baik. Ananda Khalis. Kelas berapa sekarang? Kelas 6 juga. Kelas 6 juga? Sekelas juga? Luar biasa. Ini kelas berprestasi nih. Yang tampil yang lain lagi nih. Oke.
Baik, Ya. baik. Selama pandemi kita bimbing mereka ya dalam mengikuti lomba ini secara online. Jadi kita intens dengan aplikasi Zoom untuk memberikan latihan-latihan, bimbingan selama kegiatan lomba berlangsung. Dan ini bukan sekali ya, lombanya cukup panjang. Ya, ya, Itu ya. hampir sebulan lebih ya. Jadi Hampir prosesnya sebulan. dari seleksi akhirnya muncul hasil. Dan yang terakhir kemarin ketika Allah. penyerahan Masya Allah. juara itu sebenarnya kita diundang ke Jogja ya, di Jogja di hotel ya Untuk untuk serah penyerahan terima. ya, penyerahan apa uang apa mungkin uang pembinaan Ya, atau hadiah lah ya. pialanya, hadiahnya gitu ya. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Dan memang kita sangat konsen ya kepada seluruh peserta didik yang ada, kita maksimalkan potensi mereka. Kita lihat mana anak yang berpotensi nih. Ya, kita sesuaikan dengan bakat masing-masing. Tuh. Ada anak yang potensinya dia memang di bidang tematik, sains. Kita akan bimbing mereka, kita akan siapkan mereka ketika ada lomba-lomba, ya kita akan ikutkan untuk mengasah kemampuan mereka sehingga memang ada pembuktian ya, bukan hanya dibuktikan oleh guru-guru tapi oleh orang lain ya, Oke. secara eksternal gitu. Baik, baik. Masya Allah. Ini di SDS Islam Ibnu Hajar, barusan secuplik kita sampaikan atau infokan terkait menangnya lomba tematik. Sementara tema kita ini sekarang hafalan Quran 7 juz. Artinya di SD Ibnu Hajar, SDS Ibnu Hajar ini umumnya oke, diniyahnya juga kenapa enggak bisa 7 juz. Nah, kita akan bicara Pak Agus terkait hafalan yang apakah mungkin ya dan bagaimana caranya. Namun sebelum itu kita mau tanya ke Ustadz Agus ini ya, kita biasa manggil Ustadz Agus. Pak Agus, Ustadz Agus, bedanya apa sih sekolah formal sama non formal? Silakan Ustadz Ya. Agus. Mungkin pemirsa juga secara umum sudah ketahui ya bahwasanya kalau sekolah formal itu memang sekolahnya resmi, dia ada izin dari Dinas Pendidikan Ya. dan melakukan proses pembelajaran baik itu mata pelajaran yang harus diajarkan secara klasikal di kelas Ya. ya, maupun pelajaran-pelajaran yang memang dibolehkan semacam kurikulum tambahan itu ya untuk yang formal. Adapun untuk yang informal ini biasanya mereka bentuknya PKBM, Pak, ya. Banyak di antara sekolah informal semacam PKBM yang mana mereka hanya mengajarkan ada PKBM sekolah tahfiz. Jadi di sana pelajarannya diniyah dan tahfiz. Sesuai kebutuhan mereka Nah. atau yang mereka inginkan. Nah, di sini bedanya Gitu ya. hanya nanti ketika kalau sekolah formal kita memang ada ujian ya, kemudian ada ijazah bentuknya. Mereka dinyatakan lulus, ada ijazah resmi dari negara. Ya. Diselenggarakan oleh satuan pendidikan tersebut. Adapun yang PKBM nanti mereka akan mengikuti ujian paket untuk mendapatkan ijazah negara. Itu bedanya di sana. Oke, berarti kalau kita yang sudah sekolah formal ya SD formal itu memang terdaftar di Dignas juga ya, terus juga ada mapel dinas ya, di Dinas Pendidikan ya yang harus diajarkan gitu kan. Juga ada juga mapel diniyah dari kita. Ada. Kalau boleh disebutkan ada berapa jumlah mapel umum dan diniyahnya, mata pelajaran umum dan Ya, diniyah? untuk mapel umumnya ini ada 8 ya. Di antaranya ada matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, PKN, sampai bahasa Inggris. Kemudian mapel diniyah dari kita. Nah ini salah satu keunggulan HIABS juga atau SD Islam Ibnu Hajar, bahwasanya kalau kurikulum dari Dinas Pendidikan, sekolah dasar itu mata pelajaran diniyahnya adalah PAI. Hanya PAI saja. Baik. Di situ mencakup semuanya dan jamnya hanya 4 jam 1 pekan. Masya Allah. Kalau sekolah formal pada umumnya. Ya. Tapi di SD Islam Ibnu Hajar ini PAI kita ini sudah kita breakdown. Jadi lebih mendalam, kita bagi menjadi 5 mapel ditambah 1 Al-Qur'an. Jadi ada akidah sendiri, fikih sendiri, adab akhlak sendiri, ada syirah sendiri, ditambah bahasa Arab. Masuknya ke Masuknya ke muatan lokal atau bukan. Jadi PAI itu isinya
ini tadi. Oh, tadi. Iya. Berarti Jadi masih 4. masuk PAI ya. Iya, PAI jadi 4 4 itu. ya tadi ya. Supaya lebih mendalam. Iya. Karena kalau PAI yang digabung jadi satu hanya 4 jam satu pekan itu kita lihat hanya apa istilahnya kulitnya saja. Sehingga kita pengen lebih mendalam sehingga mata pelajaran tadi kita pecah ya. Dan itu termaktub di jadwal pelajaran sehari-hari diajarkan ke peserta didik ada. itu ya. Tadi berarti 4. Di luar 4 mapel diniyah ada lagi gak? Tadi ada bahasa Arab ditambah Al-Qur'an. Tambal tahfiz ini ya. Nah. Oke, baik. Nah, sekarang pertanyaannya begini Pak Agus. Ya Ustaz Agus, maaf. Apa namanya? Dari tadi mapel diniyah 8, mapel diniyah berapa? 6 ya. 6 ya. Mapel umum 8, sekian belas tuh ya, 14 mapel dengan tentunya berbasiskan IKM ya. Bagaimana memanagenya nih Pak Agus? Sepekan sampai ada bisa unggul di tahfiz juga sama tematik tadi itu. Coba silakan Pak Agus. Ya. Yang pertama pasti yang kami lakukan adalah melakukan pemetaan. Baik. Pemetaan dari kurikulum yang ada, baik itu kurikulum umum maupun kurikulum diniyah yang ada. Setelah itu, setelah dipetakan, kemudian kita buat perencanaan. Ya. Dari perencanaan itu akan muncul nanti berapa jam pelajaran umum, berapa jam pelajaran diniyahnya. Kurikulum. Ya. Nah, dari situ kita juga istilahnya kalau jamnya mungkin 60-40, 60 diniyah, 40 umum. Tapi secara konten 100% semuanya. Kenapa 100%? Karena memang dari materi umum ini kita ambil semua yang memang itu menjadi syarat untuk pelajaran umum, kita kemas sedemikian rupa sehingga bisa diajarkan dalam waktu yang kita tentukan. Begitu juga untuk diniyah dan Al-Qur'an. Ya, kita ambil kurikulum yang ada, kita kemas sedemikian rupa sehingga kita bisa ajarkan dari pelajaran semua itu sesuai dengan alokasi waktu yang ada. Oke, baik. Sebelum sampai ke tadi pelajaran Al-Quran lebih teknis lagi, sebenarnya apa sih SKL yang ada di SDS ya, Islam Ibnu Hajar ini? Ya. Silakan Ustaz Agus. Baik, pemirsa IHBS TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwasanya standar kompetensi lulusan SDS Islam Ibnu Hajar ini mencakup 3 hal. Yang pertama dimensi pengetahuan, kemudian yang kedua dimensi sikap, yang ketiga dimensi keterampilan. Psikomotor. Nah, dari 3 dimensi ini yang memang kita lihat semuanya memang dibutuhkan dan harus dikembangkan dari semua peserta didik yang ada. Baik. Nah, di antara 3 dimensi tadi ya, untuk Al-Quran ini masuk ke dimensi keterampilan. Psikomotorik, Masya Allah, keterampilan. Jadi luar biasa. Jadi anak yang lulus dari SDS Islam Ibnu Hajar, insya Allah nanti sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid, kemudian memiliki hafalan minimal 3 juz. Minimal 3 juz. Nah, yaitu juz 29, 30 dan 28. Masya Allah. Kita cuplik dulu. Halo, Assalamualaikum. Muhammad tadi sana. Tadi Ustaz Agus bicara standar kompetensi lulusan SDS Islam Ibnu Hajar itu 3 juz. Muhammad Adisena udah berapa sekarang? Alhamdulillah sekarang udah 4 juz. Masya Allah, udah 4 juz, luar biasa. 4 juz, belajarnya dari kelas berapa tuh mulai ngapal? Dari kelas 1. Kelas 1 sudah mulai ya. Kelas 1. Kira-kira kelas 1 sampai kelas 2 dapat berapa juz? Kelas 1 sampai kelas 2 itu Setengah juz. udah 1,5. Masya Allah. Sampai 1,5. Padahal standarnya berapa bagus? Ustaz Agus? Standar kelas 1? Kelas 1 sampai kelas 3 itu juz 30 hanya 1 juz. 1 juz. Masya Allah. Tapi kelas 1 sampai kelas 2 alhamdulillah ya, binikmati tatim sholehat ya, karunia dari Allah. Terus kemudian teman-teman ya, tentu pembina kita juga ya, Dr. Zainal Abidin LCMM Hafizahullah Ta'ala terus mendoakan kita dan berhasil kelas 1 sampai kelas 2 sudah 1 juz lebih bahkan ya. Masya Allah, luar biasa. Oke, Adisena. Nah, baik, kita kembali ke Ustadz Agus. Nah, kalau tadi 3 juz Ustadz Agus ya,
Baru kita bicara mungkin lebih ke teknis. Kalau standar sampai kelas 6 itu 3 juz, dalam sepekan memang ada berapa jam pelajaran sih tahfizul Quran itu? Jadi perlu kami sampaikan pemirsa IHBS TV semuanya bahwasanya target 3 juz itu kita memang sudah breakdown ya dalam 6 tahun. Ya. Untuk kelas 1 sampai kelas 3 itu hanya juz 30. Kenapa cuma 1 juz dalam 3 tahun? Karena di kelas 1 sampai kelas 3 kita lebih tekankan kepada tahsinnya supaya Ananda bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sehingga nanti harapannya dengan bisa membaca Al-Quran yang baik mempercepat hafalannya, sehingga hafalannya hanya 1 juz. Kita breakdown 1 juz itu selama 3 tahun. Nah, ini memang ada anak-anak yang punya kemampuan lebih, ya sudah bisa membaca dengan baik, mungkin 1 tahun bisa lebih dari 1 juz. Gitu. Kita sesuaikan dengan kemampuan Anda masing-masing. Kemudian di kelas 4 baru juz 29, kelas 5 juz 6, kelas 5 juz 28, kelas 6 itu kita murojaah sama nambah hafalan kalau ada anak-anak yang punya kemampuan lebih. Jadi kelas 6 itu kita sering murojaah di 3 juz itu, dan kita memang ada namanya munakosyah. Jadi kita uji anak sekali duduk itu 1 juz untuk setor hafalan, sehingga nanti kalau lulus akan memperoleh sertifikat syahadah. Sertifikat atau syahadah ya, Masya Allah. Setiap 1 juz? Iya, setiap 1 juz. Oh iya, betul. Muhammad Adisena udah dites belum nih? Udah. Oh, udah dites ya. Udah dapat sertifikat dong nih. Sertifikatnya nanti kita berikan. Oh, di akhir. Berarti artinya sudah dites ya di acara apa namanya tadi programnya munakosyah. Iya, syahadah. Untuk pembagian untuk ngetes sekali duduk, ngetes 1 juz ya. Syahadah. Boleh dicuplik gak hafalannya? Boleh ya? Boleh ya? Baik. Sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya kalau Ustaz Agus. Baik. Kita tes ya. Mau juz yang berapa nih? Kan udah 4 juz nih. Juz 30 dulu ya. Oke, baik. Juz 30. Baik, kita disambung aja boleh ya, Nanda Muhammad Adisena. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Minasyaitonir rajim. Wa iza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'azim yauma yakunun nasu lirabbil alamin. Cukup dulu. iklan lagi ya. Baik, sebelum pertanyaan selanjutnya itu tadi juz 30 pemirsa. Ananda kita ini Muhammad Adisena salah satu contoh atau sampel yang 4 juz ya. Topik kita kali ini 7 juz. Nanti kita sampaikan lebih menarik lagi siapa aja yang sudah 7 juz, mungkin alumni atau yang sekarang ada, atau berapa persennya nanti kita akan tanya Ustaz Agus, tapi setelah kita coffee break. Kita minum kopi dulu. Silakan. Apa? Digeser aja. Baik, pemirsa IHBS TV, kita lanjutkan. Tadi kita sudah mendengarkan surat apa itu tadi? Al-Mutaffifin di juz ke berapa? Juz 30 ya, Masya Allah. Sampel ya, insya Allah ya. Baik, ke Ustadz Agus lagi kita kembali. Karena tema kita 7 juz ya. Menghafal di sekolah dasar formal. Mengapa tidak? Why not? Pertanyaan kita adalah berapa persen yang melampaui, atau yang 3 juz dulu deh. Yang 3 juz pengalaman Ustadz Agus dari tahun ke tahun itu mencapai berapa persen? Silakan. Baik, pemirsa IHBS TV yang dirahmati Allah. Untuk yang saat ini kelas 6 ya, kami sampaikan kurang lebih berjalan hampir 1 semester. Data kelas 6 ini yang sudah melampaui 3 juz ada 30% yang sekarang. Artinya masih ada waktu semester 2 untuk mengejar beberapa 60 sekian persen yang belum sampai 3 juz. Ini karena kelas 6 sekarang. Kelas 6, oke.
Nah, kelas 6 ini memang kondisinya di kelas 4 dan kelas 5 kondisi pandemi. Generasi pandemi. Generasi benar. Covid ya. Dan pembelajaran mereka secara online. Ya. Memang walaupun online ya tidak mengurangi semangat mereka untuk menghafal. Baik. Tapi memang tidak dipungkiri ya, pemirsa semuanya, ketika pembelajaran online itu ada beberapa kekurangan. Di antaranya mungkin pengawasan kita, kemudian giroh untuk belajar bersama guru itu, iya karena lain tempat itu ya, hingga kurang maksimal juga. Betul. Tapi alhamdulillah walaupun tidak secemerlang hasil ketika pembelajaran dengan tatap muka, 2 tahun itu tetap ya bisa dilalui anak-anak sehingga menambah hafalan tetap sesuai dengan target yang ada. Walaupun memang ada beberapa anak yang karena beberapa keadaan ya mungkin sinyal internet di rumahnya nggak stabil dan lain sebagainya sehingga belum bisa tercapai sepenuhnya. Nah, ini yang sekarang. Kemudian saya mau cerita 3 tahun yang lalu ya, 3 angkatan. Untuk angkatan tahun kemarin tahun 2022 ini yang tertinggi itu 8 juz. 8 juz, Masya 8 juz. Allah. Kemudian tahun Ikhwan. Kemudian tahun 2021 itu 9 juz. 9 juz ya. Iya. Ikhwan juga itu apa namanya yang ini sekarang mungkin anaknya kelas 8 ya. Iya, yang tertinggi. Kemudian yang tahun 2020 itu malah 11 juz. Masya Allah, berarti bukan hanya 7 juz, ada yang 9 juz, ada yang 11 juz masa. Iya, Masya Allah. Karena mereka kan memang memang tidak ada pandemi ya, sehingga memang benar-benar maksimal selama kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu mereka istilahnya setelah kelas 3 mereka bisa membaca Al-Quran, kelas 4 itu mungkin bukan hanya 1 juz, bisa 2 juz itu, bisa 3 juz ya, 1 tahun itu. Maka dari itu kami tetap bersyukur ya dengan kondisi yang kelas 6 sekarang. 2 tahun pandemi, pembelajaran hampir memang kurang maksimal ya ketika pandemi, tapi masih ada anak-anak yang tetap ya bisa menyelesaikan 3 juz, malah melebihi ya 4 juz. Sekarang hampir kelima ya, udah mau kelima ya. Udah mau kelima ya, Masya Allah. Enakan belajar daring apa luring sih? Belajar online atau offline? Enakan offline ya, ketemu teman-teman ya, ketemu guru ya, belajarnya bisa langsung ya gitu ya. Kadang kalau online mah sinyal dan seterusnya ya, terus juga boring juga ya. Ya, Masya Allah, Adisena luar biasa. Baik, artinya tadi Ustaz Agus, kita belum sampai ke teknis tadi ya, pemirsa IHBS TV terjawab sudah ya tema kita walaupun belum tuntas. 7 juz, 9 juz, 8 juz, 8, 9 juz, bahkan sampai ada yang 11 juz ketika masa-masa tidak pandemi. Dan sekarang Ananda kita ini Adisena nih udah mau juz yang ke-5, padahal generasi pandemi yang 2 tahun belajar online. Nah, itu sepekan itu ada berapa mata pelajaran atau berapa jam pelajaran Ustaz Agus di Tahfizul Quran? Silakan. Untuk pembelajaran tahfidz dan Al-Quran ini ya, kita sepekan itu ada 8 jam. Jadi 5 hari belajar itu ada 4 hari yang setiap hari ada pembelajaran Al-Quran. Baik. Ya, dari kelas 1 sampai kelas 6 sama. Itu murojaah, setoran baru dan seterusnya begitu ya? Ya, untuk kelas 1 memang kita 1 sampai 3 itu 2 hari kita gunakan untuk perbaikan atau tahsinnya. Kemudian 2 hari berikutnya untuk menambah hafalannya. Nah, kalau kelas 4 sampai kelas 6 ya, ini lebih banyak ke hafalan. Hanya sesekali kita ingatkan terkait dengan tajwidnya. Ingat tidak ya? Baik. Dikuatkan lagi di sana. Dan saya pengalaman juga dulu ya, Ustadz Indra pernah membantu mengajar tahfidz ya. Sekali duduk itu anak bisa menambah hafalan baru sebanyak 3 baris itu dengan secara enjoy, tidak tertekan. Karena waktu itu memang kita pembelajarannya dan sampai saat ini ya kita pembelajarannya menggunakan metode talaki. Artinya kita bacakan bacaan yang benar, kemudian anak-anak ikuti. Nah, secara tidak langsung dengan diulang-ulang beberapa kali, 3, 4, 5 kali,
anak-anak hafal dengan sendirinya. Nah, itu dia, terbiasa. Dan kita tidak kaku ya. Kita dengan halakoh sekitar 10 sampai 12 anak. Ya. Kemudian nanti diselingi game. Jadi anak-anak itu Game-game hafal edukasi sambil ya. iya pasti dengan game edukasi ya. Iya. Anak-anak gampang menghafalnya gitu. Yang penting enjoy dulu berarti ya. Iya, pasti. Suasana pembelajaran Iya. yang mempengaruhi suasana hati peserta didik, insya Allah luar biasa. Jadi seperti itu pemirsa IHBS TV. Apalagi yang ditunggu, silakan kita bergabung ke keluarga besar IHBS ya. Kami masih membuka gelombang kedua ya di PPDB IHBS ini, insya Allah sampai bulan Januari ya Ustaz Agus ya. Nah, Pemirsa IHBS TV yang ingin bergabung, silakan gimana Ustaz Agus, bisa ke nomor mana? Bisa 0811 nanti bisa dilihat selanjutnya di layar TV nanti iya, ada. Masya Allah 0811 ya, dan seterusnya di layar kaca nanti akan kita tampilkan ya. Nomornya Ustaz Agus langsung ya, PPDB, dan insya Allah sudah sedikit kayaknya ya kuotanya ya. Dikit. Karena kita di gelombang pertama aja sudah dari 120 ya, mungkin sudah 100-an ya, Iya. sudah 100 lebih pemirsa IHBS TV. Mari silakan, jangan sampai terlambat ya Bunda ya yang mencari sekolah untuk peserta, untuk anak-anaknya di SD, silakan ke SDS Islam Ibnu Hajar ya, di nomor di bawah ini. Ya, baik. Oke. Nah, berarti itu sudah coba Muhammad Ananda Muhammad Adisena, bisa dites lagi kan nih? Insya Allah bisa ya. Tadi juz 30, coba sekarang juz 29 ya, random aja ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Warrujaza fahjur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tamnun tastakthir walirabbika fasbir. Faiza nukira fin nakur fazalika yawma izi yawmun asir alal kafirina ghairu yasir zarni wa man khalaqtu wahida waja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina anida sa'urhikuhu sa'uda. Cukup, Masya Allah. Itu juz 29, Masya Allah. Nah, kita selingi lagi ke Ustaz Agus ya. Ustaz Agus dalam mengonsep ini, terus juga merawat ini ya, tadi bahkan sampai tadi kita punya SKL dan melampaui SKL tersebut dengan sekian persen tadi sudah disebutkan. Bahkan infonya ada alumni yang sekarang dapat predikat apa? Yang Teladan. ahwat ya, siswi teladan ya. Siswa teladan. Oh, siswa teladan ya, Ikhwan ya, Ikhwan. di Salah satu SMP-nya ya, Masya Allah. Itu karena apa Pak Ustadz Agus? Ya. Boleh diceritakan, dicuplik sedikit. Ya. Ini kategorinya adalah siswa teladan terdisiplin. Terdisiplin. Nah, ini masuk ke afeksi nih ya. Nah, Disiplin di sekolahnya tersebut ya. iya, ini kebetulan Ada testimoni dari sekolah tersebut menyebutkan dulu SD-nya. ada Gitu. sertifikatnya. Kan ada sertifikatnya, ya, Masya jadi Allah. dikirimkan ke orang tuanya, ke kami, mengucapkan terima kasih Bapak Ibu Guru SD Islam Ibnu Hajar yang telah membimbing Ananda sehingga di sekolah SMP-nya Ananda ini bisa mengharumkan nama alma maternya SD Masya Allah, di sana, menjadi alhamdulillah. siswa yang teladan berprestasi gitu. Masya Allah, Masya Allah. Baik pemirsa IHBS TV, dari awal pembicaraan kita tadi, sisi kognitif sudah dapat ya di awal tadi, berprestasi, tematik. Terus sisi psikomotorik yang tadi Ustadz Agus sampaikan, SKL, kita lihat salah satu sampel dan sudah disebutkan 7, 8, 9 bahkan 11 juz yang dihasilkan ya, atas karunia Allah dihasilkan dari proses pendidikan yang ada di SDS Islam Ibnu Hajar. Terus dari sisi afeksi tadi ada salah satu atau beberapa
peserta didik SD yang sudah di SMP-nya sekarang menjadi peserta didik terbaik kategori disiplin, ya. Itu afeksi. Jadi udah sikapnya kena, keterampilannya kena, apalagi pengetahuannya, ya, Ustaz Agus ya. Masya Allah, luar biasa. Nah tadi Ustaz Agus, tentunya ada suka dukanya udah banyak sukanya lah ya. Nah, apa kira-kira pesan moral untuk memotivasi kita semua, memotivasi mungkin guru-guru, terus habis itu yang kedua peserta didik dalam menjaga kondisi ini atau menjaga menjaga amanah dari orang tua peserta didik untuk kita menunaikan janji layanan kita ya di SKL tersebut. Silakan Ustaz Agus. Baik, pastinya ya ada beberapa hal atau aspek yang menjadi inspirasi kita untuk melakukan itu semuanya. Yang pertama adalah bahwasanya mendidik ini adalah tugas mulia ya, tugas mulia yang pahalanya Masya Allah ya, apalagi mengajarkan ilmu din. Insya Allah ini akan menjadi amal jariah yang ketika kita nanti sudah di alam kubur, pahalanya terus mengalir ketika anak-anak yang kita ajarkan ini mengamalkan ilmu yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya. Jadi di sana yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga sampaikan kepada rekan-rekan guru bahwasanya ya, anak didik kita ya, peserta didik ini adalah generasi penerus bangsa, yang mana generasi ini ya yang nantinya akan mewarnai bagaimana Islam ini akan berjaya, bagaimana Islam ini akan berkembang ya dari anak-anak kita ini. Sehingga kita senantiasa sampaikan kepada mereka, ayo kita mendidik dengan sepenuh hati ya, kemudian mendidik dengan profesional, serta yang tidak kalah pentingnya adalah kita berdoa sama Allah ya. Semoga anak didik kita ini menjadi anak-anak yang soleh, kemudian mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita ajarkan. Dan harapannya nanti peserta didik atau anak-anak ini ya, dia akan tumbuh sesuai dengan fitrahnya ya. Dia bukan hanya cakap secara intelektual, tapi punya karakter yang baik, akhlak yang mulia, dan bisa berkarya ya, bisa menjadi bagian dari pembaharu di Indonesia ini ya. Sehingga nantinya mereka ketika lulus dari SD kemudian lanjutkan ke tingkat SMP, SMA, bekal di SD ini akan mewarnai gerak langkah mereka. Betul. Kita tahu bahwasanya sekarang ya di luaran sana mungkin banyak orang-orang pintar, orang-orang cerdas, tapi kita juga tahu di sana bahwa sekian persen atau terbanyak orang-orang yang korupsi adalah mereka-mereka orang yang cerdas, bukan orang-orang yang tidak cerdas. Sekian banyak kejahatan-kejahatan istilahnya berdasi itu dilakukan oleh mereka yang notabene pintar, tapi ya mereka miskin terkait dengan ilmu agama, miskin terkait dengan adab dan akhlaknya. Sehingga ya kita berharap dari SD Islam Ibnu Hajar ini bisa menjadi pondasi mereka untuk nantinya melanjutkan ke estafet berikutnya, kemudian sampai pada tahapan akhir mereka bisa hidup bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat ya, membawa pribadi-pribadi yang baik ya, sesuai dengan salafus soleh, akidahnya benar ya, kemudian keterampilannya banyak sehingga siap bersaing dengan orang-orang lain di luar sana yang saat ini ya kita tahu bahwa dunia di tengah era globalisasi ini banyak sekali hal-hal yang negatif ya, yang mana tidak bisa terjerumus ke dalam kenegatifan atau perbuatan buruk ketika dari kecilnya, dari tingkat dasarnya ini tidak dibekali dengan akidah yang kuat, kemudian adab dan akhlak yang baik ya. Sehingga seperti itu harapannya Ustadz Indra. Baik. Dan memotivasi kita ya, sehingga tetap ya istiqomah, kemudian tetap menjalankan amanah mendidik anak-anak ini dengan sepenuh hati. Masya Allah. Baik, luar biasa pemirsa IHBS TV, untuk guru mendidik sepenuh hati, begitu juga orang tua peserta didik mendidik sepenuh hati di rumah ya.
mereka adalah aset kita. Tadi pesan dari Ustadz Agus luar biasa. Dan juga mudah-mudahan terekam oleh mereka hasil didikan dari para guru-guru, dewan guru di SD swasta Islam Ibnu Hajar, dan juga tentunya para orang tua, sehingga nanti mereka terus kuat ya, pondasi sudah kuat untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya sampai mereka mengabdi di dunia ini ya, tentunya untuk agama dan bangsa kita. Baik, untuk terakhir kalinya, mohon izin ini Muhammad Adisena, boleh dites lagi? Boleh dites lagi, baik. Boleh ya, tadi udah juz 30, juz 29, sekarang juz 28, surat apa ya? Coba ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Wallahu dzul fadlil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Matsalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Bi'sa masalul ladzina kazzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Masya Allah, luar biasa. Surat apa tadi? Surat Al-Jumu'ah. Al-Jumu'ah. Juz 28. Tadi surat apa? Juz 29? Surat Al-Mudaththir. Terus sekarang 4 juz ya. Berarti juz 27 ya. Boleh ya sekali lagi ya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatad dunya. Boleh diulang, boleh dilanjut. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kama salil ghaisin a'jabal kuffara naba'atuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama wa fil akhirati azabun syadidu wa maghfiratum minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Masya Allah, barakallahu. Surat apa yang terakhir? Al-Hadi di juz 27. Barakallahu fiikum, mudah-mudahan menjadi hafiz Quran ya. Tapi ngomong-ngomong citanya mau jadi apa ini? Mau jadi hafiz Quran. Masya Allah, barakallahu fiikum. Baik Pak Ustadz Agus beserta jajaran Dewan Guru SD Swasta Islam Ibnu Hajar, jazakumullah khairan, luar biasa. Semoga dicatat oleh Allah menjadi timbangan kebaikan di akhirat untuk kelak insya Allah kita dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Telah mendidik, salah satunya ini adalah di studio kami ini Muhammad Adisena ya, dan teman-teman sederet teman-teman yang tadi sudah disebutkan oleh Ustadz Agus, mudah-mudahan jadi amal jariah. Begitu juga pembina kita Ustadz Dr. Zainal Abidin LCMM Hafizahullah Ta'ala, dan teman-teman para pimpinan ya, Ustadz Pujiatno, Ustadz Soni, Ustadz Fuad ya, dan seterusnya Ustadz Dr. Suprianto dan seterusnya, Ustadz Agus serta jajarannya. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat, tergambar sudah, dan juga silakan mengikuti atau menjadi keluarga besar IHBS ya. Insya Allah nomornya tercantum di layar kaca kita 0811 sekian ya. Insya Allah bersama Ustadz Agus, dan juga kita akan kembali dengan topik yang sangat menarik. Dan saya dari studio ini Indra Hermawan mohon undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan kata ya, dan lebih kurangnya mohon maaf. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.